Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Buhari Parinduri dari Pendidikan Akuntansi 6B Stambuk 2020 ingin mempresentasikan hasil jawaban saya dari pertanyaan ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Hairunisa Rahab SMSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja kita masuk ke flowchart-nya. Terletak pada Sistem Informasi Persediaan PT Laris Jaya. Pada bagian persediaan, dimulai pada bagian persediaan, menerima delivery order dan juga purchase order. Dibuat DO-nya, tembusannya ada 3, lalu melakukan pencatatan file pesanan dan juga melakukan pencatatan file pengiriman. Sembari itu, kita menyiapkan barangnya. Lalu setelah itu, delivery order yang rangkap pertama dikirim ke halaman 3, yaitu bagian pelanggan. Lalu untuk dikirim ke bagian pelanggan, itu beserta dengan barangnya. Lalu untuk purchase ordernya itu disimpan secara permanen berdasarkan abjad. Lalu pada bagian penjualan, itu didapat dari delivery order pada bagian pelanggan. Lalu dikirimkan ke bagian persediaan dengan proses untuk pengeluaran barang. Lalu selanjutnya pada bagian pelanggan, delivery order yang didapat dari halaman bagian persediaan bersamaan dengan barang itu mengisi barang dengan tanda SD. Lalu delivery order rangkap ketiga dikirim ke bagian penjualan. Selanjutnya diterima dari pemasok surat order pembelian. Rangkap pertama melakukan pemeriksaan silang. Lalu surat order pembelian disimpan secara permanen berdasarkan nomor urut. Dan untuk nomor kedua dan untuk tembusan kedua dicari kecocokan. Apabila tidak, maka surat order pembelian akan dikembalikan lalu dikirim ke pemasok. Apabila iya, dicatat file barang masuk dan persediaan. Dan juga itu delivery ordernya dan juga itu delivery ordernya disimpan secara permanen berdasarkan nomor urut dan selesai. Lalu yang terakhir telah dibuat laporan. Itu ada surat laporan pengiriman barang, surat laporan penerimaan barang, dan juga surat laporan persediaan barang. Itu diberikan laporan yang telah dibuat kepada kepala bagian persediaan, kepala bagian penjualan, kepala bagian pembelian, dan kepala bagian keuangan. Untuk analisis kelemahan dan dalam pengendalian dan saran perbaikan, saya dapat menganalisisnya. Yang pertama, proses pencatatan pada file pesanan dan file pengiriman barang dapat menjadi tidak efisien jika dilakukan secara manual. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan, pengulangan data, atau kehilangan dokumen. Sistem pencatatan yang tidak efisien dapat menghambat operasional dan meningkatkan risiko kesalahan, dan juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kesesuaian antara delivery order dan purchase order diperiksa. Dan perbaikan yang dilakukan adalah menjadwalkan pemeriksaan persediaan secara teratur dan memadai untuk memastikan persediaan mencapai jumlah minimum sebelum memproses order pembelian. Dengan memastikan persediaan mencukupi sebelum memproses pesanan, dapat menghindari kekurangan persediaan yang dapat mempengaruhi pengiriman barang.
Lalu selanjutnya cara mengatasi kecurangan fraud. Itu dengan cara mempertahankan sistem pengawasan yang kuat untuk mengidentifikasi dan mencegah kecurangan. Hal ini dapat meliputi pemeriksaan internal secara rutin dan juga bisa dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang ada, serta identifikasi area yang rentan terhadap kecurangan. Dan juga ada pun kaitannya dengan sistem pengendalian internal, yaitu dengan sistem pengendalian internal yang kuat, maka dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan. Dengan pemisahan tugas yang jelas, verifikasi independen, dan validasi data yang akurat, maka sistem pengendalian internal dapat mengurangi peluang bagi pelaku kecurangan. Dan ketika kecurangan terjadi, sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam menanggapi kasus tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem informasi persediaan dan juga kecurangan fraud dan juga kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.